Kali ini saya akan membahas pentingnya sejarah menurut perspektif psikologi. Kemarin sempat ribut isu soal mata pelajaran sejarah bakal dihapus dari kurikulum. Padahal sejarah itu sangat penting. Jangan pernah lupakan sejarah, ya, pesan Bung Karno. Dalam perspektif psikologi, karakter yang membentuk seseorang saat ini tidak lepas dari sejarah hidup yang pernah dialaminya. Misal kalau ada seseorang kok selalu curiga, berprasangka buruk terus-menerus, itu kemungkinan besar karena dalam sejarah hidupnya sering mengalami pengkhianatan. Ada orang yang begitu kejam dan bengis, itu kemungkinan besar karena sejarah hidup yang dia alami, yang dia rasakan, dia tidak merasa mengenal cinta dan kasih sayang. Yang dia rasa, yang dia alami ya kekejaman, penindasan, dan penderitaan. Begitu juga karakter sebuah bangsa atau bernegara itu tercipta dari kejadian-kejadian sejarah yang dialaminya. Kalau Anda berada di Amerika, meski kebanyakan rumah di sana tidak pakai pagar, terus Anda selonang-selonong masuk pekarangan orang lain, masuk pekarangan tetangga Anda. Misal Anda ditembak oleh pemilik rumah tersebut, itu sah-sah saja di sana. Itu diizinkan oleh aturan negara. Setiap keluarga orang sipil biasa di sana boleh memiliki senjata api. Itu tidak bisa berlaku di Indonesia. Kenapa demikian? Karena perbedaan sejarah. Di Amerika misal ada aturan sipil tidak boleh memiliki senjata. Pasti banyak yang protes. Itu karena faktor sejarah. Tradisi memiliki senjata untuk menjaga properti pribadi sangat mendasar di sana. Justru sejarah Amerika lahir dari individu warganya yang independen. Individu-individu lebih dulu berkuasa atas properti masing-masing sebelum ada negara. Kekuasaan perseorangan eksis dulu nih, baru terbentuk negara bagian lalu negara. Misal di Perancis, kenapa di Perancis sedikit-sedikit demo? Itu karena sejarah kelam yang pernah dialami warganya. Dulu sedikit saja ada warga yang protes kepada kerajaan, dihukum gantung. Kemudian dalam perjalanannya terjadilah revolusi Perancis. Digulingkannya pemerintahan monarki menjadi republik. Itu sejarah yang membuat warga Perancis saat ini sedikit-sedikit demo. Ini bukti bahwa sejarah membentuk perilaku seseorang maupun sebuah bangsa dan negara. Di sini ya, misalkan di Indonesia, kenapa isu PKI sampai saat ini masih gampang menyulut kemarahan sebagian warga? Karena ada fakta sejarah. Faktanya ada korban pembantaian. Entah, sekarang masih menjadi perdebatan. Katanya sama-sama menjadi korban. Tetapi tetap membekas dan akan membentuk karakter bernegara. Menurut ahli psikoanalisis, salah satunya tokohnya Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, yang paling berbahaya menimbulkan penyakit jiwa itu represi, dan represi terjadi di alam tidak sadar. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar, dan ada alam tidak sadar. Informasi yang masih dengan mudah dipanggil itu masih kategori bawah sadar. Nah, sementara sesuatu yang sulit dan susah sekali diingat itu alam tidak sadar. Menurut Sigmund Freud, jiwa bekerja dipengaruhi karena 3 hal, yaitu id, ego, dan superego.
Id itu keinginan yang harus segera dipenuhi atau gampangannya nafsu. Superego itu lebih ke nilai-nilai, etika, moral, dan aturan. Id, nafsu, bisa berbahaya bila tidak dikendalikan. Nah, lawannya id adalah superego, nilai-nilai, moral, dan aturan etika. Ego itu mengatur id dan superego, bagaimana agar bisa berjalan seimbang. Perumpamaan gampangnya, id itu kuda, ego itu pemacu kuda yang menaiki kuda, dan superego itu lintasan pacuan kuda. Kuda itu ya lambangnya nafsu kebinatangan, yaitu id tadi. Lintasan itu ya aturan-aturan, nilai-nilai yang harus dipenuhi, yang membatasi, yaitu disebut superego. Sedangkan pemacu kuda itu yang mengontrol, yaitu id. Nah, ketika ego tertekan akan menimbulkan kecemasan. Bila terjadi terus-menerus mengakibatkan gangguan kecemasan, terjadi neurosis. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, pangkal berbagai penyakit kejiwaan adalah represi. Apa itu represi? Ketika kita tidak terima, ketika Anda tertekan, Anda menolak, Anda tidak mau mengingat-ingatnya dan menganggap itu tidak ada, padahal sebenarnya Anda tidak terima, itu yang membuat Anda susah sendiri. Itu yang menjadikan sumber penyakit. Dan represi itu justru terjadi di alam tidak sadar ketika Anda tidak mau mengingat-ingatnya tadi. Ibnu Sina yang dikenal sebagai tokoh kedokteran, pada suatu saat pernah didatangi pasien seseorang pemuda yang semakin hari semakin kurus, dibawa keluarganya ketemu Ibnu Sina. Kemudian sama Ibnu Sina dipegang denyut nadinya, keluarganya disuruh menyebutkan satu persatu wanita gadis yang ada di desa itu. Ketika menyebut nama Fatimah, tiba-tiba denyut nadinya kencang. Nah, usut punya usut, ya ternyata ini adalah pemuda yang patah hati. Akhirnya si Fatimah dilamar atas nama Ibnu Sina untuk si pemuda tadi, dan akhirnya si pemuda tersebut sembuh. Si pemuda itu merasa bahwa ada orang yang mengerti akan kondisi dirinya, memahami apa yang dia rasa, ada yang menemani. Terapi menurut ahli psikoanalisis itu bisa melalui sandi play, bermain pasir, terus katarsis ya, ledakan emosi, meluapkan semua amarah emosinya. Kemudian ada asosiasi bebas, menceritakan semua apa yang dia pikirkan secara acak. Kemudian hipnosis, dan ada juga melalui tafsir mimpi. Tafsir mimpi menurut leluhur Jawa itu justru memiliki garis besar 3 arti ya. 3 arti, yaitu kejadian masa lampau, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Ketika Anda bermimpi masa kecil, bermain-main bersama teman-teman Anda yang sekarang mungkin sudah lupa kok tiba-tiba muncul, nah itu adalah memori sisa kenang-kenangan masa lalu. Nah, dari berbagai cerita yang tadi dapat disimpulkan bahwa kejadian masa lampau, sejarah masa lampau itu tidak bisa dihapus oleh waktu. Begitu juga sejarah bangsa, konflik-konflik yang terjadi pada saat ini, saat kemarin, itu juga pasti membentuk karakter sebuah bangsa. Kalau misalkan anggota dewan saat ini banyak yang tidak amanah, jangan salahkan ketika besok yang golput semakin banyak. Ketika para pemimpin banyak yang tidak amanah, jangan salahkan ketika besok banyak yang tidak percaya dengan para pemimpin. Dan untuk menangani depresi,
yaitu dengan berdamai terhadap yang melakukan tekanan presi tadi. Berdamai, memaafkan tanpa rasa dongkol, benar-benar ikhlas, itu tidak mudah, apalagi untuk ukuran sebuah bangsa.